Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dovi Albareisi, NPI 14121000190. Di sini saya akan mempresentasikan UTS pengendalian dan penjaminan mutu kelas A. Untuk soal nomor 1, identifikasi sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut, dan jelaskan masing-masing dimensi kualitas yang saudara temukan. Untuk jawaban nomor 1, sini saya akan mengidentifikasi produk susu kemasan botol dan menjelaskan dimensi kualitas yang melekat pada produk tersebut. Susu kemasan botol adalah produk susu yang dikemas dalam botol untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Berikut adalah beberapa dimensi kualitas yang melekat pada kemasan botol. Yang pertama, kualitas rasa. Kualitas rasa ini mencakup rasa susu yang lezat, segar, dan konsisten. Susu kemasan botol yang memiliki rasa yang enak dan sesuai dengan preferensi konsumen dianggap memiliki kualitas rasa yang baik. Yang kedua, kualitas tekstur. Kualitas ini mencakup sejauh mana susu memiliki tekstur yang halus, creamy, dan tidak menggumpal. Tekstur yang tepat akan memberikan sensasi yang menyenangkan saat diminum dan memastikan bahwa susu tercampur dengan baik. Yang ketiga, kualitas kemasan. Kualitas kemasan mencakup sejauh mana susu dikemas dengan baik dan terlindungi dari kerusakan selama distribusi. Kemasan botol yang kuat, kedap udara, dan mudah digunakan dianggap memiliki kualitas kemasan yang baik. Selanjutnya, kualitas kuantitas. Kualitas kuantitas mengacu pada jumlah susu yang disediakan dalam satu botol. Kualitas kuantitas yang baik berarti konsumen mendapatkan jumlah yang memadai sesuai dengan harapan mereka. Yang berikutnya, kualitas harga. Kualitas harga mencakup sejauh mana konsumen merasa nilai susu kemasan botol sebanding dengan harga yang mereka bayarkan. Produk dengan harga yang wajar untuk kualitas dan kuantitas dianggap memiliki kualitas harga yang baik. Berikutnya, kualitas kesegaran. Kualitas kesegaran mengacu pada sejauh mana susu tetap segar dan berkualitas setelah dibuka. Kesegaran yang baik adalah faktor penting dalam susu kemasan botol, dan susu yang segar akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. Selanjutnya, kualitas kesehatan. Kualitas ini mencakup sejauh mana susu kemasan botol dianggap sehat. Produk yang rendah lemak, rendah gula, bebas bahan pengawet, atau dengan klaim kesehatan lainnya dianggap memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kualitas varian rasa. Produk yang menawarkan beragam varian rasa memiliki plain, coklat, vanila, atau rasa lainnya memiliki kualitas varian rasa yang baik. Konsumen dapat memilih sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya, kualitas kemudahan dalam menggunakan atau ease of use. Kualitas kemudahan dalam menggunakan mencakup sejauh mana susu kemasan botol mudah digunakan dan disimpan. Produk dengan tutup yang mudah dibuka dan botol yang nyaman dipegang dianggap memiliki kualitas kemudahan dalam menggunakan yang baik. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah perusahaan air mineral melakukan inspeksi untuk ketepatan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengamatan jelas sebagai berikut. Yang soal A, menurut saudara dari identifikasi data di atas, apakah jenis data atribut atau variabel pada komputer di atas? Berikan alasannya. Yang B, buatkan peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas beserta hitungan. Rumusnya lengkap dengan jelaskan. Yang C, apakah hasil pada poin B semua subgrup data telah terkendali dalam batas kontrol? Bila masih ada yang belum terkendali, ada data yang outlay, maka buatlah peta kendali revisi beserta dengan rumusnya dengan mengeliminasi atau menghapus data yang outlier dan jelaskan bagaimana hasilnya. Berikut adalah jawaban soal nomor 2 yang A.
terdapat dua cacat, yaitu cacat variabel dan atribut. Contoh jenis cacat yang terdapat pada perubahan mineral 200 mili tersebut adalah yang cacat atributnya. Yang pertama, cacat fisik. Ini mencakup kerusakan fisik pada botol seperti retakan, pecah, atau goresan pada botol. Cacat fisik ini menyebabkan air minum bocor atau bahkan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, cacat estetika. Cacat estetika melibatkan masalah dalam penampilan botol seperti noda, goresan, atau cacat pada label atau desainnya. Ini memungkinkan tidak mempengaruhi fungsi atau keselamatan botol, tetapi dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Yang berikutnya adalah cacat variabel. Cacat variabel yang pertama, kapasitas variabel. Botol air minum mungkin memiliki kapasitas yang bervariasi, yang berarti bahwa botol dalam satu kemasan mungkin tidak memiliki volume air yang sama persis dengan yang lainnya. Berikut adalah jawaban soal nomor 2B. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mencarinya. Yang pertama, kita cari sigma X ini dengan menggunakan rumus sama dengan average C4.2 F4. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian bisa di drag ke bawah untuk mendapatkan hasil dari 2 hingga 10, nomor 2 hingga 10. Yang kemudian untuk mencari X bar, kita memerlukan rumus sama dengan G4/4, kemudian di drag ke bawah sampai nomor 10. Yang kedua, mencari R. Mencari R menggunakan rumus sama dengan max buka kurung C4.2 F4 tutup kurung min terus min buka kurung C4.2 F4 tutup kurung. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut, kemudian di drag sehingga nomor 10. Untuk mencari LCL, kita menggunakan rumus sama dengan K4 min buka kurung tanda seperti dolar ini, kemudian R tanda dolar 9 dikali ini bintang pakai lambang dolar, R lambang dolar 10 tutup kurung, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian di drag ke bawah hingga angka 10, nomor 10 ini untuk mendapatkan hasil. Dan rumus CL sama dengan tanda dolar H tanda dolar 4/10, ini di drag hingga nomor 10. Untuk rumus UCL sama dengan K4 plus buka kurung tanda dolar R tanda dolar 9 bintang tanda dolar R tanda dolar 10 ditutup kurung, kemudian di drag hingga nomor 10. Untuk mencari LCL untuk peta R, yang tadi peta X nya, LCL untuk peta R menggunakan rumus sama dengan N4 bintang buka kurung tanda dolar R tanda dolar 11 tutup kurung
didapatkan hasil 0, kemudian di drag sampai nomor 10. Kemudian rumus CL peta R menggunakan rumus sama dengan tanda dolar 1, tanda dolar 14 per 10. Dapatkan hasil seperti ini, kemudian di drag hingga 10. Rumus UCL di peta R sama dengan N4 dikali atau bintang tanda dolar R tanda dolar 12, dan didapat hasil seperti ini, drag ke bawah. Selanjutnya mencari sigma data ini, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung C4.2C13 tutup kurung, dan hasil seperti ini kemudian di drag hingga nomor 4 ini. Pakai average hingga sini, yang ini juga sampai ke paling bawah ini. Keempat LCL juga. Berikut adalah jawaban untuk yang B dan C. Berikut adalah peta kendali untuk X bar dan R barnya. Jadi di sini untuk garis yang biru ini adalah X bar atau data yang terkendali atau tidak berada di luar garis LCL dan UCL. Yang R bar juga begitu, di sini data yang terkendali tidak berada di luar LCL dan UCL-nya. Berikut adalah soal nomor 3. Sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Dari suatu lot yang berisi 1000 gulung benang, diambil sampel 20 gulung. Batas maksimum gulungan benang cacat yang diperbolehkan 1 gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. Yang A, berapakah probabilitas lot akan diterima? Hitung dengan rumus berikut. Yang B, berapakah probabilitas lot akan ditolak? Hitung dengan rumus berikut. Untuk jawabannya yaitu di sini diketahui N sama dengan 1000 dan N sama dengan 20, M sama dengan N kali P sama dengan 20 dikali 0,05 sama dengan 1. Di sini P sama dengan 5% sama dengan 0,05, C sama dengan 1. Di probabilitas lot yang diterima adalah PA sama dengan P buka kurung D lebih kecil dari C. Menggunakan rumus berikut dengan hasil sama dengan 0,736 untuk probabilitas lot yang diterimanya. Untuk probabilitas lot yang ditolak mendapatkan hasil 0,264. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.